آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. على هذه نية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المجتبى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم إلى حضرات صاحب الكتاب كفاية الأخير في حل غاية الاختصار بشيخ الإمام الفقيه المحدث الشريف تقي الدين أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحسيني الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى، وصاحب الكتاب إحياء علوم الدين شيخ الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين. الفاتحة. ثم إلى حضرة شيخنا وسيدنا ومعلمنا ومهدبنا وربنا ومرشدنا ومعبد الله بن محمد الحافظ الحج لمشيخنا في الدين والدنيا والآخرة وسن حضرات حج محمد حسن تمرين فسر القلوب إلى جميع المقاصد والمراد والسلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الحبيب زين بن إبراهيم اسمه الحبيب سامي شاكرين الحبيب بن القبيل السقاف الحبيب محمد الحداد الحبيب أحمد مشهور حبيب الحبيب سيد محمد بن أبي الحبيب محمد رزيق بن الحبيب حسين شهاب ونفعنا بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita lanjutkan kifayatul akhir sampai pada kalimat mas'alatun. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Qala mas'alatun yakrahu an-nawma qabla salatil isya'i wal haditha ba'daha illa fi khairin kamudhakaratil ilmi wa tartibi umurin ya'udu naf'uha ala ad-din wal khalqi. Di qawli Abi Barzata al-Aslami radhiyallahu anhu, inna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yakrahu an-nawma qabla al-isya'i wal haditha ba'daha. Rawahu Shaykhan. Wala farqa baina al-hadith al-makruhi wal mubahi wal ma'na fi karahati an-nawmi qablaha makhafatu istimrarihi ila khurujil waqti wa lihada qala wallahu a'lam. Kita sampai di ujung pembahasan tentang batasan waktu. Jadi pembahasan kita dalam beberapa pembahasan sebelumnya adalah terkait dengan pembicaraan batasan waktu sholat, baik itu awal sholat atau akhir waktu sholat. Pembahasan kita pada hari ini sebagaimana sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah terkait dengan kemakruhan tidur sebelum sholat isya dan kemakruhan ngobrol setelah sholat isya. Ini pembahasan penting nih Pak. Mas'alatu yakrahu an-nawma qabla salatil isya'i wal haditha ba'daha. Makruh tidur sebelum sholat isya dan makruh ngobrol setelah sholat isya. Nanti maksudnya apa ini? Ya sholat isya dulu, jangan keburu tidur.
kemudian setelah sholat isya tidur, langsung tidur, jangan ngobrol. Ini wal haditha ba'daha, dan sholat ba'da tidur qabla sholat isya, Imam Nawawi mengatakan tidak mutlak. Apa yang maknanya tidak mutlak? Kita lanjutkan dulu. Illa fi khairin. Nah, kalimatnya ada kalimat begitu. Illa fi khairin. Kecuali apa yang kemudian kita lakukan setelah sholat isya itu adalah kebaikan. Contohnya apa? Kamudzakaratil ilmi. Nah, ini bertukar pikiran tentang ilmu, saling mengingatkan tentang ilmu, obrolannya obrolan ilmu. Oh, kalau para santri itu biasanya muzakarahnya malam, ba'da isya itu baru muzakarah. Sampai jam berapa? Biasanya sekitar jam 10 selesai, atau setengah 11 selesai muzakarah ilmu, tapi tidak untuk bercanda. Nah, kadang-kadang ini tidak bisa ditempatkan pada tempatnya. Jadi banyak anak-anak santri ini nggak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Waktu mereka main justru ba'da isya, main, bercanda, ngobrol, itu tuh ba'da isya. Padahal justru waktu itu harusnya tidak dibuat semakin lelah. Kenapa tidak dibuat semakin lelah? Karena akan banyak tugas yang kemudian harus dikerjakan setelah dia tidur. Apa itu diantaranya? Bangun sebelum subuh. Kenapa kemudian ada orang yang tidak bisa bangun sebelum subuh? Karena nggak bisa manage waktu, nggak bisa ngatur waktu, nggak ngerti dia ngatur waktunya, tenaganya dipakai untuk apa, itu nggak dipakai, ilmunya nggak dipakai untuk itu. Kemudian termasuk di dalamnya, dia bukan hanya terlambat untuk bangun subuh, bahkan terlewat subuh. Dipikir dengan bangun malam terus-menerus seperti itu menjadi sehat. Enggak, badannya juga tidak sehat, badannya tidak akan sehat. Proses detoksifikasi terbaik itu adalah di waktu tidur malam. Proses detoksifikasi terbaik itu adalah di waktu tidur malam. Jadi bagusnya apa? Tidur ya untuk anak-anak yang masih masa pertumbuhan itu, yang anak-anak kecil itu, jam 8 udah harusnya tidur. Jam 8 tidur, nanti sebelum subuh sudah bangun. Ini enggak, jam 11 tidur, bangunnya jam 6, jam 7. Dianggapnya karena masih kecil, biar aja masih kecil, kasihan. Padahal itu tidak menyehatkan dan membuat rusak. Metabolisme tubuhnya itu rusak. Wa tartibi umurin ya'udu naf'uha ala din wal khalq, atau melakukan urusan-urusan yang menata urusan, yang urusan-urusan kemanfaatannya itu kembali kepada urusan agama dan urusan kemasyarakatan. Boleh. Tapi kalau nongkrong sambil main kartu, nongkrong gak jelas sambil gigitaran, Allah, di masyarakat urban sekarang itu rata-rata setelah pulang kerja mereka nongkrong di kafe-kafe. Terus pulang kerja jam 8 itu, mereka justru jam 8 sampai malam itu nongkrong di kafe-kafe. Nanti baru kemudian pulang malam. Itu apa? Mereka menyebutnya sebagai menghilangkan penat pekerjaan. Habis itu bagaimana terjadi? Nggak berkah. Hartanya nggak berkah. Apa yang didapatnya nggak berkah. Orang dulu tuh kerja, baru mulai kerja ba'da duha, selesai pekerjaannya sebelum maghrib. Di Kalimantan Selatan itu toko itu baru buka, pasar bukan toko pasar, pasar itu kan harus bukanya pagi. Di Martapura itu pasar bukanya ba'da duha.
Kalau kami tanya, kenapa ini baru buka ba'da duha jam 8:30? Enggak, kami harus sholat duha dulu baru kamu buka pasar. Kami sholat duha dulu baru buka pasar. Ini jualan di pasar dari jam 2. Subuhnya enggak sholat subuh. Allah, di mana letak berkahnya harta? Ya begitu aja terus hidupnya. Itu aja terus hidup. Sebelum maghrib udah beres. Kenapa? Mereka harus kemudian melaksanakan ibadah maghrib. Bagaimana hartanya? Berkah. Hartanya berkah. Orang sekarang dipaksa oleh sistem. Sebelum subuh kudu berangkat. Pulang udah gelap lagi. Terus dia suruh ngejar dunia, dipaksa oleh sistem. Sistem yang maksa begitu. Berkah nggak berkah? Nggak berkah. Jauh Pak dari berkah. La ilaha illallah. Jadi kudu itu pegawai kudu maksain sebelum subuh kudu berangkat, sholat di tempat di mana para karyawan kumpul. Kenapa? Bakal dijemput di situ. Sholatnya juga buru-buru. Yang bawa bisnya sholat apa nggak tahu juga yang bawa bis. Bawa ke Jakarta itu, yang para pekerja itu, para karyawan. La ilaha illallah. Nasallahu alaihi wasallam. Jadi sulit sekarang nyari pekerjaan yang pekerjaannya kalau disebut kemudian, oh iya kita masih boleh sholat kok. Iya, tapi pada waktu-waktu tertentu seakan-akan kita dipaksa. Untuk apa? Untuk memotong waktu keberkahan sholat kita. Itu para pekerja yang berangkat subuh itu, para pegawai yang dipaksa untuk berangkat sebelum subuh dari rumahnya, dipaksa berangkat sebelum subuh. Kalau nggak dapat itu tempat, nggak dapat tempat. Dipaksa untuk ibadahnya itu buru-buru semuanya. Liqauli Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, sebagaimana perkataan Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, inna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yakrahu an-nawma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu makruh tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Meskipun ada di dalam hadis yang lain Nabi SAW menganjurkan kita untuk menggeser waktu isya di sepertiga awal malam. Sebagaimana sudah kita bahas, sepertiga jadi malam itu dari mulai ba'da isya sampai subuh dibagi menjadi 3. Sepertiga awal malam itu adalah waktu kemudian dianjurkannya untuk menggeser waktu isya. Rawi Syaikhan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syaikhan. Terkait dengan hadis di mana dianjurkan untuk menggeser waktu isya, itu sebenarnya adalah bukan anjuran yang sifatnya terus menerus. Jika kemudian ada sesuatu yang memang mengharuskan untuk menggeser waktu isya, nggak ada masalah. Ini contoh sederhana Pak, seperti masalah ta'lim. Di beberapa majelis atau di beberapa masjid yang sudah disepakati, itu mereka taklimnya dari mulai ba'da maghrib sampai isya-nya lewat jam 8. Karena waktu maghrib dan isya itu pendek, maka taklimnya diperpanjang sampai jam 8. Nah, itu sudah disepakati di masjid itu. Nanti kemudian mereka akan adzan hanya di masjid itu, dan kemudian mereka hanya iqamah ya di masjid itu saja, nggak akan dikeluarkan Pak, suaranya. Tapi sudah disepakati, itu sudah berjalan bertahun-tahun. Mereka geser waktunya, nggak ada masalah. Tidak ada masalah, kecuali kalau masjid itu masjid yang biasa didatangi oleh para musafir, orang yang melakukan perjalanan karena ada di pinggir jalan. Nah, ini kalau masjid sudah di dalam komplek udah biasa begitu, ya udah biasa begitu, nggak ada masalah. Yang mau ikut sholat, ya ngaji aja dulu. Ada ngaji selesai, kemudian sholat isya. Menggeser waktunya nggak ada masalah. Itu kan tujuannya untuk hal yang sifatnya baik, nggak ada masalah. Kami suatu saat pernah diprotes di pengajian, di salah satu pengajian
di luar kota Bogor, protes sama masyarakat. Ini kenapa ini sholat isyaknya baru jam 8? Kami kan jadi nggak bisa sholat isya. Loh, kami itu berapa orang? Kami itu kebanyakan ngaji. Yang ngaji itu lebih banyak daripada yang kemudian orang komplek yang tidak ngaji. Cuma segelintir orang yang kemudian nggak ngaji dan mereka protes supaya pengajian dipotong sampai isya saja. Itu sudah jadi kebiasaan masyarakat dari sebelum. Dia protes, orang di situ baru tinggal di situ, baru pindah di situ. Dia ngacak-ngacak apa yang sudah jadi kebiasaan masyarakat yang ada di situ. Dan tujuannya bukan untuk main-main, ngaji Pak, ngaji. Jadi mereka sholat maghribnya itu dari mulai adzan sampai kemudian sholat maghrib itu menunggu sekitar 10 sampai 15 menit supaya jamaah datang. Kenapa? Karena setelah itu ada pengajian. Besok kemudian wirid, zikir seperti biasa, sholat ba'da maghrib, kemudian baru pengajian. Jadi kurang lebih dari mulai sholat sampai selesai selesai sholat sampai adzan isya itu kurang lebih cuma 35 menit. Nggak cukup waktunya. Kemudian mereka akhirnya menambah waktu seperti biasa supaya beres itu pengajiannya. Jadi pengajiannya sekitar 1 jam atau lebih sedikit. Itu udah biasa. Ini dia acak-acak sama orang yang baru datang itu ke masalah begitu. Yang dia acak-acak pengajian, yang dia acak-acak itu dangdutan, organ tunggal, ini yang dia acak-acak terus. Ini pengajian yang dia acak-acak. Astagfirullahaladzim. Kalau organ tunggal aja langsung dibikinnya di pelataran masjid. Makruh hukumnya bikin acara di pelataran masjid. Bagaimana pelataran masjid dipakai untuk acara dangdutan di pelataran masjid. Wala farqa bainal haditsil makruhi wal mubah. Tidak ada bedanya. Apakah obrolan yang makruh termasuk obrolan yang mubah? Obrolan makruh hukumnya makruh, obrolan mubah juga hukumnya makruh. Hanya obrolan yang kemudian di situ sunnah saja yang kemudian dianjurkan. Wal makna fi karahatin naumi qablaha, makna yang terkandung di dalam hikmah kemakruhan tidur sebelum isya adalah makhafatus istimrarihi ila khurujil waqti. Itu tidurnya dikhawatirkan terus nyambung tidurnya. Sampai kapan? Sampai habis waktu isya. Jadi tidur sebelum isya, bablas sampai beres waktu isya. Itu Masya Allah itu tidurnya. Walihada qala Ibnu Salah terkait dengan hal ini berkata Syekh Ibnu Salah, inna hadhil karahata ka'ummu sa'ir salawat. Kemakruhan ini sebenarnya berlaku umum terhadap semua sholat. Jangan tidur sebelum melaksanakan sholat. Bagaimana ceritanya? Adzan zuhur berkumandang malah tidur, bukan berangkat ke kamar mandi untuk wudhu, bukan berangkat ke masjid untuk sholat. Adzan zuhur kumandang, lihat kasur langsung bobo. Wah, ada Pak yang begitu Pak, punya kebiasaan pokoknya makan sebelum zuhur, beres makan tidur. Padahal selesai dia makan, adzan sudah berkumandang. Tapi pilihannya masih panjang ini, tidur dulu aja. Itu makruh. Wa amal haditsu ba'daha, adapun berbicara setelah salat isya, fali annahu yakhafu min dzalika an tafutuhu subhu an waqtiha. Dikhawatirkan karena dia ngobrol sampai malam terus menerus, menghidupkan malam dengan obrolan. Dan itu biasanya nggak jelas. Kalau sudah kumpul seperti itu di waktu makruh Pak, biasanya obrolannya nggak akan jelas Pak. Sulit mengarahkan orang kecuali orang-orang yang memang sudah punya kebiasaan di waktu tersebut untuk melakukan hal-hal yang baik. Sulit, karena waktunya udah disebut makruh.
Dan kalau itu waktu sudah disebut makruh, maka umumnya pekerjaan yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan di waktu makruh tadi umumnya adalah pekerjaan yang jelek. Umumnya pekerjaan yang jelek. Minimalnya dia buang-buang waktu. Jadi melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak ada gunanya, nggak ada sama sekali gunanya. Yang setelah itu ternyata kemudian akan mempengaruhi tidurnya, ngaruh tidur. Di dalam sebuah penelitian, orang yang tidurnya sangat lama, maksudnya melebihi waktu normal, bahkan kemudian dia tidur karena terlalu lelah hingga kemudian waktu tidurnya tadi melebihi waktu yang harusnya dia bangun. Harusnya dia udah bangun, harusnya dia sudah beraktivitas, tapi kemudian dia tidur, itu menyebabkan matanya pada saat tidur itu berkedipnya lebih cepat. Dan orang yang tidur berkedipnya matanya lebih cepat gitu ya, itu menunjukkan bahwa dia tidur dalam keadaan tidak nyaman. Bangun dia akan lelah dengan tidur. Orang tidur tuh harusnya bangun seger, ini enggak, lelah, capek, otaknya itu pusing. Kenapa? Karena dia tidur tidak pada tempatnya dan bangun bukan pada waktunya. Nabi SAW mengajarnya ini sekaligus, ini kalimat hadis ini kalimat yang pendek, maknanya itu luas, luar biasa. Begitu Nabi SAW mengajar. Yang banyak meneliti apa yang disampaikan sama Nabi, itu tidak sedikit mereka yang kemudian banyak menelitinya justru adalah orang-orang yang bukan muslim. Dan kemudian mereka membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi itu adalah baik. Tidur pada waktunya, bangun harus pada waktunya. Jangan sampai kemudian tidur di luar waktunya, bangun terlewat dari waktunya. Berapa lama sih? Ya biasalah kalau kemudian ditanya tentang berapa sih waktu minimalnya orang istirahat, 8 jam satu hari, satu malam. Dan 8 jam itu sudah cukup, ya itu sudah cukup. Itu maksimalnya 8 jam itu sudah cukup untuk istirahat. Jadi itu akan terlewat waktu apa? Dikhawatirkan dengan kondisi tadi, dia dikhawatirkan akan ketinggalan sholat subuh dari waktunya. Wa an awwalihi, atau dia tertinggal dari awal waktunya. Au tafutuhu sholatul lail in kana lahu tahajjud, atau dia tertinggal sholat malam jika dia ingin melaksanakan sholat tahajud. Ada, ini mungkin sering dibahas Pak. Ada beberapa pertanyaan tentang makna tahajud yang kami temukan di dalam beberapa kitab yang kami baca. Wallahu a'lam bimuradi, bahwa yang disebut sholat tahajud itu adalah semua sholat yang terlaksana atau dilaksanakan setelah 2 syarat terpenuhi. Jadi yang disebut sholat tahajud itu adalah semua sholat yang dilaksanakan setelah 2 syarat terpenuhi. 1, sudah melaksanakan sholat isya. 2, sudah tidur meskipun hanya sesaat, itu sudah bisa melaksanakan sholat tahajud. Semua sholat, apakah dia melaksanakan sholat hajat, apakah kemudian dia melaksanakan sholat tobat, apakah dia melaksanakan sholat witir, itu kemudian disebut semuanya sebagai sholat tahajud. Wallahu a'lam bishawab. Wakila li'anna salat allati hiya afdalu takunu khatimatu amalihi. Ada yang mengatakan dan berpendapat li'anna salat allati hiya afdalu takunu khatimatu amalihi. Salat yang menjadi keafdalan bagi seseorang adalah salat yang terlaksana dan sekaligus salat itu adalah bagian terakhir yang dilaksanakan di dalam hidupnya. Jadi ujung hidupnya itu setelah dia melaksanakan sholat. Meninggal setelah sholat isya, meninggal setelah sholat subuh, meninggal setelah sholat zuhur, meninggal setelah melaksanakan sholat asar. Masya Allah. Itu yang menunjukkan bahwa akhir hidupnya baik. Akhir hidup baik itu jika seseorang sebelum meninggal dunia, saat yang paling terakhir yang dia laksanakan adalah sholat. Ayahnya Ustadz Abdul Qadir
itu bahkan meninggalnya saat wirid la ilaha illallah. Jadi mimpin sholat subuh, kemudian pas wirid la ilaha illallah udah gak ada suara, dipanggil oleh Allah pas wiridnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak, panggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu gak bisa direkayasa, gak bisa orang rekayasa, ya Allah panggil saya, ya Allah sekarang, ya Allah sekarang. Karena waktu ajal itu ditentukan sama Allah. Allah sudah tentukan. Lihtimali mautihi fi naumi, bisa jadi setelah dia sholat isya dan tidur, justru tidurnya itu adalah waktu terakhir. Jadi berarti amal yang paling terakhir dia lakukan adalah sholat isya. Dia sholat isya kan tidur, dan pada saat tidur dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti tercatat akhir amalnya yang paling terakhir dia lakukan sebelum meninggal adalah sholat. Wakilah, ada pendapat yang mengatakan li'anna Allah Ta'ala ja'ala al-laila sakan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malam itu untuk melepaskan lelah. Malam dipakai untuk sakanan istirahat. Wal hadits yakhruju an dzalik wallahu a'lam. Kalau kemudian dijadikan waktu tadi untuk ngobrol, bicara yang nggak ngerti bicaranya ngapain, kemana obrolannya, pembicaraannya kemana, maka hikmah yang terkandung itu di dalamnya udah tidak lagi ada, nggak lagi ada. Hikmah dijadikan oleh Allah malam itu untuk istirahat itu udah nggak lagi ada. Wallahu a'lam. Jadi itu yang kemudian kita bahas pada kesempatan hari ini. Makruh tidur sebelum melaksanakan isya, dan makruh ngobrol setelah sholat isya. Beres sholat isya, memang tidak ada pekerjaan lagi, udah tidur aja. Tidur, jangan nonton drakor. Ini orang nunggu nonton drama Korea. Astagfirullahaladzim. Ditunggu sampai Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang sengaja Pak berangkat malam itu untuk nonton bioskop. Ada orang sengaja berangkat malam itu untuk apa? Untuk itu, nonton konser. Rusak itu, malamnya rusak. Sampai sengaja gitu. Kudu harus. Kenapa? Supaya tidak tertinggal kesenangan pribadi untuk nonton konser. Malam sampai jam berapa? Sampai jam 12:30 malam. Konser-konser mana itu? TV ada konser-konser. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nasallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua dan bisa menjalankan apa yang kemudian dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Allah. Kita lanjut Al-Iyah Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Bacaan ini diantaranya juga dianjurkan dibaca sebelum subuh Pak. Jadi doanya Imam Al-Ghazali ini dianjurkan dibaca sebelum sholat subuh. Jadi antara sholat terakhir yang kita lakukan dan sholat subuh. Kalau seandainya witir dijadikan terakhir, berarti setelah sholat witir. Setelah doa witir kemudian baca ini. Jadi bacaannya kalau tidak salah, seingat kami itu urutannya baca Asma'ullahul Husna dulu. Setelah Asma'ullahul Husna, kemudian baru baca ini. Baca apa namanya? Adiyah di Imam Al-Ghazali. Bi barakatil Fatihah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم إني أسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حسنها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أنفعه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بزيادة آمالنا وكرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واسكب شيان عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبة الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا ما أهمنا في هذه الدار وفي تلك الدار واصرف عنا شر الأسرار وكيد الفجار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا خالق الليل والنهار. خلصنا من هم الدنيا وعذاب القبر والنار يا عليم يا جبار يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan ihya. Sampai kalimat wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, masih membahas tentang sirnya, rahasianya doa yang tersampaikan kepada orang yang berangkat. Ada lagi doa yang juga diucapkan dari orang yang berangkat. Jadi itu sebenarnya bisa juga seperti kalimat begini, aku titipkan engkau kepada Allah. Itu kan ucapan itu bisa diucapkan oleh orang yang mau berangkat kepada orang yang ditinggalkan, tapi juga bisa diucapkan oleh orang yang ditinggalkan kepada orang yang mau berangkat. Jadi ibu-ibu suami mau berangkat kerja, aku titipkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi-pagi itu aku titipkan kepada Allah. Itu cukup. Setiap suami pergi, aku titipkan kepada Allah, itu udah Masya Allah. Itu udah dijaganya sama siapa? Kalau sudah dititipkan sama Allah, dijaganya sama Allah. Kalau dititipkan sama Allah, pasti yang jaga adalah Allah. Jadi ibu nggak usah khawatir. Suami bekerja, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala inni uridu safaran fa'ausini. Ya Rasulullah, aku akan melakukan perjalanan ya Rasul, tolong berikan wasiat kepadaku. Faqala lahu fi hifdzillahi wa fi kanafi, semoga engkau di dalam pemeliharaan Allah, wa fi kanafi, dan semoga engkau di dalam perlindungan Allah. Apa kata Nabi selanjutnya? Ini kalimat Nabi, Masya Allah. Zawwadakallahu taqwa, semoga Allah memberikan bekal ketakwaan padamu. Wa ghafara dzambaka, semoga Allah menghapuskan dosa. Wa wajjahaka lil khairi
haitsu kunta au ainama kunta, dan mengarahkanmu kepada segala bentuk kebaikan. Haitsu kunta, kemanapun engkau pergi, wa ainama kunta, dan di mana saja engkau berada. Kenapa di sini disebut au syakka fil rawi? Karena syak ini, kalimat ini sebenarnya kalimatnya dua-duanya ada, salah satunya ada. Ada keraguan terkait dengan perkataan rawi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi fi Sunanihi, dalam sunnahnya. Begitu juga Imam Tirmidzi di dalam sunnahnya. Jadi ini nasihat Nabi, fi hifdzillah wa fi kanafi zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa wajjahaka lil khairi haitsu kunta au ainama kunta. Ini kalimatnya kalimat Masya Allah, dihafal sama kita, disampaikan kepada siapa saja yang kemudian mau berangkat. Ini bekal penting bagi mereka yang mau berangkat. Kemana saja? Perlu nggak ini dibaca kalau mau berangkat ke pasar? Orang berangkat ke pasar, ke warung sebelah gitu, terus kemudian didoakan ini. Doa itu untuk apa saja? Nggak harus doa kemudian untuk orang yang berangkat jauh. Doa itu untuk apa saja? Jadi jadi bahan lelucon. Ini dibaca kemana saja. Termasuk mau berangkat keluar sebentar juga doa untuk kapan saja. Jadi dijaga sama Allah itu kan nggak harus jauh berangkat. Dijaga sama Allah dan dipelihara itu tidak harus jauh berangkat. Fi hifdzillah wa fi kanafihi zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa wajjahaka lil khairi haitsu kunta au ainama kunta. Ini dihafal menjadi kalimat yang baik diantarkan kepada orang yang pergi. Wa yanbaghi idza stawda'a Allah Ta'ala ma yukhlifuhu ay yastawdi al-jami'a wa la yukhassisa. Betul ya Pak ya? Al-jami'a. Ini hilang kalimatnya hilang. Saya coba cari tadi malam nggak ketemu kalimatnya. Wa yanbaghi idza stawda'a Allah Ta'ala ma yukhlifuhu ay yastawdi al-jami'a wa la yukhassisu. Dan ada anjuran jika menitipkan ma yukhlifuhu, apa yang ditinggalkan, ini tentunya kepada Allah, ay yastawdi al-jami' wa la yukhassis, maka menitipkannya itu secara keseluruhan, tidak menentukan secara khusus. Dititipkan semuanya kepada Allah. Lahirnya dititipkan kepada Allah, batinnya dititipkan kepada Allah, semua orang yang berangkat itu dititipkan semuanya kepada Allah, semuanya agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah dijaga, maka Masya Allah digantikan sama Allah dengan sesuatu yang bakal nggak terduga. Nanti pada pertemuan pekan depan kita akan mendapatkan cerita dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ada orang yang menitipkan sesuatu kepada Allah, dihadiahi sesuatu yang besar. Tapi baru pekan depan, insya Allah. Itu cerita panjang dari Sayyidina Umar terkait dengan menitipkan sesuatu kepada Allah, digantikan sama Allah sesuatu yang besar sekali, tidak kecil. Kita tutup dengan Hizbun Nasr Allah ada. Seperti biasa kita lintaskan niat untuk siapa? Untuk guru kita juga wabil khusus kepada Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab, juga kepada guru-guru kita lainnya yang istiqomah. Semoga mereka semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan sekaligus pada saat yang sama kita minta agar semua orang tanpa terkecuali, mereka-mereka yang dengan sengaja memusuhi para ulama-ulama yang istiqamah, memerangi, mendiskreditkan, mengucilkan para ulama-ulama yang istiqamah, bahkan melecehkan agama ini, ya Allah, hancurkan ya Allah. Hancurkan ya Allah. Dan menangkan mereka-mereka yang berjuang atas namamu. Amin ya Rabbal Alamin. Bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'inda Allahi wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin wajihan alladhi fadala as-samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وعيد نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يضروني عز جلاله وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في أمور آدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيرهم ومكرهم مكائدهم. أكفنا ومن أراد بي أداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا ربي مع عظم شأنك وعز سلطانك وعرفع مكانك تحصنت بالله وبأسمائنا وبآياتنا وملائكتنا وأنبيائنا وبرسلنا والصالحين من عبادنا. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنافك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك أنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إن طارقا يترك بخير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي. بسم الله رقيق. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل نورا من نوري وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وهراسة من هراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام
والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا على كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal sholat atau